Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas tip untuk fungsi VLOOKUP untuk mempercepat kinerja kita. Oke sobat Excel, di sini kita ada tugas. Nah, di sini kita disuruh mengambil data yaitu berdasarkan dari namanya. Di sini adalah ada atasannya atau header. Itu nanti diisi berdasarkan data induknya. Di sini adalah data induk ya sobat Excel. Nah, kalau kita copy seperti ini satu persatu itu akan membutuhkan waktu yang lama sobat Excel. Nah, nantinya kalau kita copy seperti ini, jika ada perubahan yang diminta, itu kita akan kerja 2 kali. Jadi di sini nanti tidak akan secara gamblang itu otomatis. Jadi contohnya di sini nanti kita akan disuruh ganti nih ya. Untuk dari divisi itu diganti dengan status. Untuk mempercepat langkah kerja kita, di sini caranya seperti ini sobat Excel. Yang pertama, di sini kita buat dulu drop down listnya berdasarkan dari data induk. Nah, di sini hanya ada 4 kolom, di sini ada 6. Jadi di sini kita buat berdasarkan dari data validation. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik saja di bagian sel dari B4, kita ke bagian dari data, pindah ke bagian data validation, itu kita klik saja. Nah, di sini kita buat berdasarkan dari row-nya di sini sobat Excel atau baris. Di any value kita ganti list. Untuk source-nya di sini kita ambil dari divisi sampai dengan gaji. Kalau sudah di sini kita oke. Nah, di sini sudah ada pilihannya nih sobat Excel. Jadi contohnya di sini adalah divisi ya. Untuk selanjutnya di bagian sebelah itu tinggal kita tarik saja seperti ini sobat Excel. Nah, di sini kita tinggal ganti saja sesuai dengan keinginan yang dicari. Di sini adalah nama, selanjutnya di sini adalah jabatan, dan yang terakhir di sini kita cari gajinya. Nah, kalau sudah di sini kita untuk mempercepatnya kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, caranya seperti ini sobat Excel. Yang pertama kita blok keseluruhan data yang ingin kita isi. Jadi kita blok mulai dari sel dari B5 sampai terakhir seperti ini sobat Excel. Selanjutnya di sini kita ke bagian formula bar, ketikkan sama dengan, ketikkan VLOOKUP, kita tab. Nah, untuk lookup value-nya di sini adalah di bagian divisi sobat Excel. Untuk yang pertama ya, kita klik saja seperti ini, kita kunci dengan tombol F4 di keyboard, akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu kan terabsolut keseluruhan. Di sini mintanya yaitu di absolute untuk barisnya. Jadi kita tekan sekali lagi untuk F4-nya. Nah, di sini total kita menekan 2 kali untuk tombol F4 di keyboard. Selanjutnya di sini kita pindah ke tabel array, masukkan titik koma, kita buat tabel array-nya berdasarkan dari data induknya. Jadi kita blok seperti ini. Kalau sudah, kunci dengan tombol F4 di keyboard sebanyak 1 kali saja sobat Excel. Karena di sini kita mau absolute. Selanjutnya untuk bagian row index kita masukkan titik koma. Nah, di sini jangan keburu di enter ya. Untuk mendapatkan hasil yang dinamis, di sini kita bisa memasukkan fungsi row sobat Excel. Kita tab, terus tutup kurung. Karena di sini kita menggunakan fungsi row yang digunakan untuk mendapatkan posisi baris dari sebuah sel, maka di sini untuk mendapatkan sesuai dengan absolute atau tabel array-nya, urutannya di sini kita mulai dari divisi. Berarti di sini kan divisi itu letaknya di bagian row yang keempat sobat Excel ya. Nah, di sini kita harus memasukkan yaitu dikurangi. Jadi di sini kita masukkan kurangi angka 3, baru masukkan titik koma, kita masukkan 0 atau false untuk mendapatkan exact match. Kalau sudah, tutup kurung. Nah, di sini tekan saja kombinasi tombol Ctrl Enter untuk melengkapi entry cell dan memilih sel di atasnya sobat Excel. Kita tekan, maka hasilnya akan seperti ini sobat Excel. Jadi dia akan muncul berdasarkan lookup value-nya. Lookup value-nya di sini tadi adalah bagian dari sel dari B4. Nah, contohnya di sini kalau B4 itu kita ganti dari divisi, itu kita ganti nama, maka dia akan otomatis berubah seperti ini. Kalau kita ganti jadi status ya, kita coba, maka dia akan berubah. Jadi di sini tinggal saja nanti kita klik saja sesuai dengan data validation-nya, dia akan berubah secara otomatis dan akan mengisi berdasarkan dari data induknya sobat Excel. Jadi tidak perlu lagi copy paste secara manual, di sini kita akan mendapatkan secara langsung dan datanya pun juga dinamis berdasarkan data induk. Oke sobat Excel, kalau sobat Excel tadi masih bingung dengan fungsi row tadi kita kurangi 3 karena di sini kita menggunakan 3 baris seperti ini untuk bagian dari judul ya. Dan dimulai dengan 4 itu dari divisi, berarti kita harus mengurangi 3 baru kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita blok atau berdasarkan dari tabel array-nya sobat Excel. Oke, kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram.
Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.